Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Allahu 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun faujasa minhum khifah qalu la takhaf wa basyaruhu bighulamin alim fa-aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalat ajuzun aqim qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Para jamaah, alhamdulillah bacaan juz 26 selesai. Insyaallah besok kita pindah juz baru, yaitu juz yang ke setelah 26 berapa? 27. 5 ayat yang terakhir dari juz 26, yaitu mulai ayat 26, 27, 28, 29, 30. 5 ayat dari surah Az-Zariyat. Allah Subhanahu wa taala melanjutkan keterangan cerita tentang tamunya Nabi Ibrahim. Ada berapa kemarin? Pertama ada yang bilang 12, ada yang bilang 10, ada yang bilang 3. Tapi yang jelas dari sekian itu ada malaikat Jibril, kan gitu ya. Tapi rupanya yang paling mendekati benar itu adalah 3. Kalau tamu sampai 12 ya keramin 3. Begitu datang, apa yang dikerjakan lebih dulu? Ulu salam, ya. Salama, qalu salama. Mereka mengatakan salam. Artinya assalamu alaikum. Boleh ditambah warahmatullah. Boleh ditambah wabarakatuh, boleh. Jadi assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Jadi ada 3 model ya. Dan jawabannya ya waalaikumsalam, pakai wawu, waalaikumsalam. Kalau sampai warahmatullah ya jawabnya juga waalaikumsalam warahmatullah. Kalau yang ulu salam sampai wabarakatuh
Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan ayat berapa kemarin? An-Nisa ayat 86. Sudah hampir lupa ya? Kayaknya ini. Kayaknya sudah hampir lupa. Wa idza khuyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberi penghormatan, maka jawablah dengan penghormatan yang lebih atau paling tidak podo. Nah, jadi pertama lebih, kalau enggak podo. Nah, setelah duduk, maka orang yang menerima tamu itu sebaiknya niru Nabi Ibrahim ini. Faragha ila ahlihi aimala ila ahlihi sirra. Diam-diam, faragha itu diam-diam Nabi Ibrahim condong, artinya pergi, ila ahlihi, ke keluarganya, ke istrinya, dengan rahasia. Setelah itu faja'a bi'ijlin samin. Lalu Nabi Ibrahim datang menemui tamunya lagi dengan membawa anak lembu yang samin, yang lemu. Wa fi surati Hud, di surah Hud, surah yang ke-11, di ayat 69, bukan bi'ijlin samin, tetapi di situ bi'ijlin hanid, ya, ai mushtawin atau mushtawan, yaitu dengan membawa anak sapi yang mushtawan, dipanggang, mushtawin, syawa itu manggang, atau bahasa kita sate, ya. Yang paling praktis ya bilang dia datang membawa sate yang dipanggang, ya iya, satenya yang dipanggang, bukan yang diberikan itu panggangan sate, bukan. Jadi faragha ila ahlihi faja'a bi'ijlin samin. Artinya kalau kita ketamuan, ya, yang didahulukan itu suguhan. Jangan diajak omong terus. Nanti kalau orangnya mau pulang baru bilang, waduh, belum tak wedangi. Faragha ila alihi faja'a bi'ijlin samin, dengan membawa anak lembu, mestinya ya anak lembu yang sudah disembelih, kemudian lalu sudah dibakar. Nah, sate dia bawa sate. Karena apa? Karena sate merupakan makanan favorit di Timur Tengah. Nah, di sini apa? Sini favoritnya kalau pagi rawon. Nah, ya silakan rawon. Sini favoritnya terutama di Madiun kalau pagi pecel. Nah, pecel pun tidak pakai piring tapi benco. Pokoknya kalau ngomong makanan tanya sama sana, langsung langsung nyaut. Nah, ini. Jadi berarti jenengan di rumah siapkan sesuatu yang biasa dimakan oleh orang kampung itu. Kalau pagi pecel, silakan aja siapkan pecel. Ya, enggak ada sayur mayurnya, ya sambelnya tok kan. Apa nih, pulang dari rumah jenengan mencret.
apa katanya, faragha ila alihi fajaa bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim. Kemudian Nabi Ibrahim mensodakohkan, ya. Takorrub itu kan mendekatkan, artinya apa? Memberikan, ya. Faqarrabahu, kemudian sate tadi itu diberikan ilaihim kepada tamunya itu, sambil mengatakan Nabi Ibrahim, ala takulun, silahkan makan. Ai arrodo alaihim al-akla, atau arrodo alaihim al-akla, menawarkan kepada mereka makan. Tetapi ternyata apa? Falam yujibu, ternyata tamunya itu enggak beranjak sedikit pun. Biasanya orang kalau disuguh makanan yang favorit biasanya langsung, ya. Sini malah belum selesai ngomong wis entek itu langsung red. Ini kok enggak, makanan favorit masih ngebul sate, kok tamu ini kok meneng saja. Nah, mulai Nabi Ibrahim mulai takut, mulai khawatir. Ini jangan-jangan ini memang tamu yang seperti kemarin, ya. Kemarin dikatakan tamu yang tidak dikenal kan gitu. Ya, qaumum mungkarun. Kalian ini termasuk orang yang tidak saya kenal. Ternyata diberi makanan, diberi sesuatu yang favorit, tidak makan. Fa'aujasa minhum khifah. Fa'aujasa, maka Nabi Ibrahim admaro itu apa? Memendam, merahasiakan. Fi nafsihi, di dalam jiwanya, minhum, dari mereka, khifatan. Khifah apa? Rasa takut. Nabi Ibrahim lalu ketok, mulai takut. Wah, ini enggak biasanya ini. Qalu la takhaf, justru malah tamunya itu langsung. Jadi memang tamunya ini malaikat, jadi tahu gerak-geriknya. Kita aja kadang-kadang tahu, ya, orang itu takut, orang tadi itu senang dan sebagainya. Karena tamunya tahu bahwa Nabi Ibrahim itu gerakannya rasa takut. Qalu la takhaf, berkata para tamu tadi, la takhaf, kamu enggak usah takut. Inna rusulu rabbika, kami ini adalah utusan Tuhanmu, ya, tuh Allah, ya. Saya ini utusan Allah, artinya saya ini malaikat itu apa? Enggak makan, enggak minum, enggak tidur, ya. Aqidatul awamnya sering dibuka. Wal malakul ladzi bila abi wa la aklala syurba wa la naumul lahum. Itu saya apalin pada waktu saya umur 8 tahun. Ngapalin aqidatul awam itu saya umur 8 tahun. Sekarang sudah 73 bulan. 70 tahun 3 bulan. Masih. Wal malakul ladzi bila abi wa malaikat itu tidak punya bapak, tidak punya ibu. La aklala syurba wala naumul lahum, tidak makan, tidak tidur, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Yang makan siapa? Ya awan ini, ya. Kalau malaikat enggak. Lah kerjanya apa malaikat itu? Bertasbih, memuji Allah. Di samping tugas-tugas khusus, ya. Ada yang pembagi rezeki, ya kan? Ada yang bagian catat amal. Selain dari yang khusus itu, langsung malaikat itu bertasbih. Begitu selesai tugasnya langsung bertasbih. Tasbihnya enggak pakai tasbih, ya. Bisa pakai apa namanya, yang gini-gini nih, ya. Jenengan sudah punya ini? Hah? Ya beli kalau belum. Ini enggak bunyi nih, enak ini, enggak bunyi. Nah, sudah dapat 390. Dan yang enggak bunyi gini belinya di Mekah.
Kalau diampel bunyi cetat 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 gini, ceret ceret ceret. Sehingga konco sebelahnya kadang-kadang merasa terganggu. Dan kita ibadah jangan sampai ganggu. Ya. Faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'aujasa minhum khifah. Ternyata tamunya bilang, qalu la takhaf, kamu enggak usah takut, saya ini utusan Allah, saya ini malaikat, memang enggak makan. Wa basyaruhu, dan malaikat-malaikat tadi itu menyampaikan berita gembira kepada Nabi Ibrahim bihulamin alim, bahwa beliau nanti akan punya anak yang pintar, dzi ilmin kasir, punya ilmu yang banyak, wa huwa Ishaqu, yaitu Nabi Ishaq, kama dzukira fi Hudin, seperti yang diceritakan dalam surah Hud. Surah Hud di ayat 71. Surah Hud surat berapa? 11. Ayat berikutnya setelah 28 berapa? 29. Fa'aqbalatim ro'atuhu, maka istrinya Nabi Ibrahim lalu menghadap, artinya teko. Yang tadinya dibalik tabir, kerungu bahwa istrinya itu nanti akan melahirkan anak yang pintar, langsung apa? Metu, langsung fa'aqbalatim ro'atuhu Saro, ya. Sarotu yaitu yang namanya Saro, Siti Saro. Kita biasanya diberi Siti, ya. Siti Saro. Siti itu sebetulnya kalau bahasa Arabnya Sayyidah, Sayyid. Kalau laki Sayyid, kalau perempuan Sayyidah. Kalau bahasa Arab pasaran, Ye itu Sayyid. Jadi kalau jenengan pergi ke Ampel lalu ada orang Arab manggil konconya Ye, nah itu maksudnya Sayyid. Sama dengan anta lalu menjadi ente, ya. Ente kemana? Ente. Itu namanya bahasa Arab pasaran. Apa katanya tadi? Fa'aqbalatim ro'atuhu Saratu fi sorrotin, dalam keadaan soyhatin, hal, ya, dalam keadaan memekik. Berarti apa? Kaget. Loh, kok dikatakan nanti akan melahirkan anak yang pintar? Ja'at soihatan, datang istri Nabi Ibrahim dengan berteriak, memekik. Fasokat wadhaha, sambil menepuk wajahnya sendiri. Ya. Ai latimatahu, ya, wajahnya ditepuk. Rupanya orang Arab kalau seneng itu mukanya ditepuk. Kalau orang Indonesia kalau seneng apa? Ya bengok-bengok aja, ya. Kalau menyesal taruh di atas, ya. Seperti pemain sepak bola itu kalau apa? Ngelebok nih tapi nggak masuk. Kan gitu itu. Benar-benar. Jadi memang ada gayanya masing-masing. Tapi ada juga orang yang nggak nggak ada istri saya biasanya ngomongnya apa? Nggak punya ekspresi. Manusia tanpa ekspresi.
Ada kenikmatan yo meneng, susah ya. Nah ini istrinya Nabi siapa? Nabi Ibrahim katanya langsung bengok. Fisorotin faksokat wajahha wakolat, lalu mengatakan, jadi istrinya Nabi Ibrahim lalu mengatakan wakolat ajuzun hakim, saya ini orang tua yang sudah tua dan mandul, lam talit kotu, saya nggak pernah melahirkan, wa umruha, umurnya tis'atun wa tis'una sanatan, 99 tahun. Ya, orang perempuan biasanya kalau umur sakmono itu biasanya sudah menopause, ya, sudah nggak punya anak. Wa umru Ibrahima mi'atu sanatin, umurnya Nabi Ibrahim 100, berarti selisih berapa? 1 tahun, ya, dengan Sarah. Sekarang itu banyak itu, ya, sekarang banyak, terutama mahasiswa itu, ya, kadang-kadang kawin dengan konco sakleting kadang-kadang, sehingga umurnya kadang-kadang sama, bahkan kadang-kadang umurnya lebih tua si perempuan, ada yang gitu. Biasanya kalau umurnya lebih tua yang perempuan, yang agresif itu yang perempuan itu karena lebih tua. Jadi suaminya malah yang dimong. Au umruhu mi'atun wa isruna sanatan, atau umurnya Nabi Ibrahim itu 120 tahun, wa umruha tis'una sanatan, sedangkan umurnya Siti Sarah itu 90 tahun. Mungkin ini yang lebih yang lebih pas ya. Jadi antara suami istri selisih berapa? 30 ya. 120 lawan 90. Lawan apa? Gandeng. Apa katanya tamunya tadi? Tamunya lalu mengatakan kadzalik, ya. Kadzaliki qala rabbuki, ya. Begitulah, ai mislu qaulina fil bisyarah, sebagaimana kata-kata kami pada waktu menyampaikan berita gembira. Qala rabbuki, Tuhan kamu berfirman. Artinya malaikat bilang bahwa kamu nanti akan punya anak yang alim, itu dari Allah. Saya cuma nyampaikan saja. Qala kadzaliki qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Sungguh dia, Allah itu maha bijaksana dan maha tahu. Jadi Nabi Ibrahim itu mulai kawin dengan Siti Sarah itu mestinya sudah berdoa Rabbi habli minas sholihin. Itu ada di surah setelah 36, berapa ya? Surah 37, namanya As-Saffat. Surah As-Saffat ayatnya itu 100. Ayat 100. Rabbi habli minas sholihin, wahai Tuhanku, karuniakanlah kepadaku anak yang soleh. Ayat 101-nya fabasyarnahu bihulamin halim, kemudian kami sampaikan berita gembira kepadanya, kepada Nabi Ibrahim, bahwa dia akan punya anak yang penyantun, halim.
ayat 100-nya Rabbi habli minas solihin, ayat 101-nya fabasyarnahu bighulamin halim. Seakan-akan sekarang minta, besok dikei. Iya kan? Kalau dari segi urutan ayatnya. Tapi dalam kenyataan, ya, dalam perjalanan hidup 72. Jadi Nabi Ibrahim itu minta anak kepada Allah itu dikei setelah 72 tahun. Padahal Nabi Ibrahim ini dinyatakan sendiri oleh Allah kekasihnya. Wattakhadallahu Ibrahima khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim itu sebagai kekasih. Itu ada di surah 4. Enggak tanya ayatnya. Ayatnya 125. Surah 4 ayat 125. Jadi kadang-kadang memang kekasih itu kalau minta yang banyak rata-rata ya langsung, kalau minta langsung ditanggapi ya. Bahkan orang nggak punya saja ya, orang nggak punya, suaminya nggak punya, tapi istrinya itu minta gelang terus. Lama-lama apa? Didolekno. Enggak, didolekno secara enggak sah. Artinya apa? Mencuri. Jadi kadang-kadang ada pencuri itu karena dorongan istri itu. Iya. Makanya itu polisi itu kalau ada pencuri itu tidak langsung kadang-kadang ditanya, "Kamu mencuri itu kenapa?" "Iya, Pak, istri saya minta gelang." Lah saya sendiri enggak punya duit ya, satu-satunya jalan ya gelangnya orang. Loh, jangan. Nah, berarti apa? Suami melakukan kejahatan itu kadang-kadang ada dorongan dari istri. Berarti kalau istrinya solehah, insya Allah suaminya tidak akan mencuri. Kalau istrinya sudah solehah, suaminya kok masih mencuri, itu kebangetan itu. Dipenyet. Sudah kan? Sallallahu ala Muhammad.